pada suatu pagi di masa kolonial, ketika matahari belum sepenuhnya naik di balik perkebunan tebu dan kopi. Para petani pribumi sudah berbaris di depan kantor kontrolir Belanda. Ya, asal-usul korupsi di Indonesia. Udara lembab, tanah masih basah, dan di tangan mereka hanya ada catatan hasil panen. Di balik meja kayu besar, seorang pejabat pribumi berkopiah rapi, berseragam, dan berwajah tegang, menentukan nasib mereka. Bukan dengan aturan tertulis, tetapi dengan uang pelicin dan upeti tak resmi. Dari sinilah korupsi menemukan bentuk awalnya di tanah ini. Pada masa penjajahan Belanda, kekuasaan tidak dijalankan langsung oleh orang Eropa semata. Elit pribumi dijadikan perpanjangan tangan. Mereka diberi wewenang luas, namun penghasilannya kecil. Dalam sistem tanam paksa dan administrasi kolonial, kesogokan menjadi jalan pintas dan pungutan liar menjadi hal yang lumrah. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan kesempatan untuk bertahan hidup di tengah sistem yang menindas. Malam hari di desa-desa, para petani sering mengeluh. Mereka tahu hasil panen mereka tidak pernah sepenuhnya sampai ke pemerintah kolonial. Sebagian hilang di tangan perantara, kepala desa, ataupun pejabat lokal. Korupsi kala itu bukan disebut kejahatan, ia disebut bagian dari sistem. Ketika Indonesia merdeka, suasana berubah, tapi kebiasaan itu tidak hilang. Tahun-tahun awal kemerdekaan adalah masa gelap dan penuh kekacauan. Kantor-kantor pemerintah seadanya, arsip berserakan. Pegawai negeri hidup dalam kekurangan. Banyak pejabat harus memilih antara idealisme atau perut keluarga mereka. Nah, disinilah korupsi kembali diberi pembenaran. Hanya untuk bertahan hidup. Di masa ini, praktek penyelewengan ke logistik, beras, dan distribusi bantuan kerap terjadi. Barang-barang negara bocor sebelum sampai ke rakyat. Tapi karena negara masih rapuh, banyak pelanggaran dibiarkan. Yang darurat tidak benar-benar dibereskan. Ia hanya diwariskan. Puluhan tahun kemudian berlalu, Indonesia memasuki masa Orde Baru. Suasananya berbeda. Gedung-gedung pemerintahan berdiri megah, jalan raya dibangun, televisi menyiarkan stabilitas dan pembangunan. Tapi di balik itu, korupsi justru tumbuh lebih rapi. Tidak lagi sporadis, melainkan terstruktur. Ya, di ruang rapat ber-AC, proyek negara dibagi seperti kue. Tender ditentukan bukan oleh kualitas, tapi oleh kedekatan. Anggaran dinaikkan diam-diam, markup menjadi rahasia umum. Kasus BLPI contohnya. BLPI menjadi simbol paling telanjang dari era ini. Dana talangan perbankan ratusan triliun rupiah mengalir ke segelintir orang. Sementara rakyat menanggung utangnya selama puluhan tahun. Di masa Orde Baru, hukum tidak pernah benar-benar netral. Ia berdiri di belakang kekuasaan. Korupsi bukan sesuatu yang ditakuti, selama dilakukan oleh orang yang tepat. Dari sini, masyarakat belajar satu pelajaran pahit. Kejahatan yang dekat dengan kekuasaan seringkali aman. Reformasi 1998 datang membawa harapan. Jalanan dipenuhi demonstrasi, gedung DPR diduduki. Rakyat percaya korupsi akan diberantas, lembaga anti korupsi pun dibentuk. Transparansi dijanjikan, namun waktu berjalan dan wajah korupsi hanyalah berubah bentuk. Jika dulu uang diselipkan di bawah meja, kini ia berpindah lewat rekening. Jika dulu satu orang bermain, kini berjamaah. Korupsi tak lagi hanya di pusat,
Ia menyebar ke daerah, ke proyek desa, hingga ke bantuan sosial. Kita melihat kasus EKTP, proyek identitas nasional yang seharusnya melayani seluruh rakyat, justru dijadikan ladang bancakan. Triliunan rupiah raib. Pelaku saling membuka peran di persidangan, seolah korupsi adalah proyek gotong royong. Kita juga menyaksikan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19, saat malam-malam panjang dilalui rakyat dengan rasa cemas, saat banyak keluarga hanya bisa berharap dari bantuan negara. Justru ada tangan-tangan pejabat yang memotong jatah itu. Di masa krisis kemanusiaan, korupsi tetap tanpa rasa bersalah. Hari ini, suasana pagi di kantor pemerintah modern tidak jauh berbeda dari masa kolonial. Bedanya, seragam lebih rapi dan teknologi lebih canggih. Namun, prakteknya masih sama. Rapat anggaran, proyek fiktif, dana aspirasi, dan permainan kuota terus berulang. Korupsi tidak lagi sembunyi-sembunyi, ia berkamuflase sebagai prosedur. Yang paling menyakitkan, hukuman bagi koruptor sering terasa ringan, vonisnya singkat, fasilitasnya nyaman, bahkan masih bisa tersenyum di depan kamera. Sementara di sudut lain negeri ini, rakyat kecil, petani, nelayan, buruh dipenjara karena kesalahan sepele. Ketimpangan inilah yang membuat korupsi terus tumbuh. Ketika hukum hanya tajam ke bawah, maka pesan yang diterima masyarakat sangat jelas. Kejujuran tidak selalu menguntungkan, sementara kekuasaan bisa membeli segalanya. Korupsi di Indonesia bukan sekedar persoalan moral, ia hanya persoalan sejarah, struktur, dan keberanian negara untuk menegakkan keadilan. Selama sistem politik mahal, birokrasi berbelit, dan hukum tak menjerakan, korupsi akan terus diwariskan. Dari masa kolonial hingga hari ini. Dan ya, selama itu pula, rakyat hanya bisa bertanya, ini akan berjalan sampai kapan? Sehat-sehat Indonesiaku.